Halo semuanya, jumpa lagi sama aku CH di sini. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Untuk kali ini kita akan general reading lagi. Dari tema readingan kali ini, kita akan membahas tentang asmara, tentang hubungan percintaan yang cukup toksik ya. Karena aku ngerasa di sini beberapa dari kalian ada yang lagi kayak terhubung dengan seseorang yang cukup menguras energi kamu ya, bukan membuat kamu ini bahagia, tapi membuat kamu ini tertekan, membuat kamu ini energinya malah jadi negatif, malah jadi terkuras gitu energi kamu. Ada suatu kelelahan secara batin yang kamu rasakan ketika terhubung sama orang ini gitu. Oke, sebelumnya perlu aku ingatkan lagi bahwa ini adalah general reading, jadi tentunya energi bisa cocok sama kamu, bisa terbulak-balik, cocok hanya sebagian, atau bahkan tidak cocok sama sekali. Harap bijak dalam menanggapi setiap hasil readingan. Next, kita langsung lanjut. Kita akan cek dulu ya energi kamu dengan seseorang ini ya. Energi hubungan kalian nih seperti apa saat ini? Oke. Oke. Di sini terlihat bahwa awalnya ya, kamu memiliki suatu hubungan dengan dia ini cukup harmonis, membahagiakan gitu ya. Ada kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan ketika bersama dia. Ini kebahagiaan yang lama yang kamu harapkan gitu. Kalau kalian ini di sini sudah menikah ya, pada awalnya tuh dia sosok yang mungkin mengutamakan keluarga gitu ya. Intinya kamu sangat merasa disayangi, diprioritaskan gitu, sama seseorang ini. Dia juga di sini sosok yang memperjuangkan kamu banget gitu ya pada awalnya. Banyak hal yang intinya dia ingin melihat orang-orang di sekitar dia ini bahagia gitu ya. Dia nggak mentingin dirinya dia, tapi lebih mentingin kamu gitu. Bahkan ketika mungkin keadaan kalian cukup bermasalah gitu ya, dia ini ngalah gitu tadinya ya, lebih mentingin kamu, apa-apa kayak ngelihat kamu tuh yang penting bahagia gitu, ngusahain banget. Bahkan dari segi sikap aja kayak dia ngalah gitu. Mungkin ada beberapa hal yang membuat dia jengkel gitu ke kamu ya, tapi dianya kayak ngalah gitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu di sini semuanya tuh berubah kayak yang ada permasalahan gitu ya. Ini untuk hubungannya tidak terbatas ya. Bisa yang kalian masih PDKT-an, bisa untuk kalian yang masih pacaran, bisa yang udah pacaran tapi juga udah berkomitmen gitu. Atau bahkan untuk kalian yang sudah rumah tangga gitu ya, untuk energinya di sini. Tinggal menyesuaikan aja hubungan kalian di sini. Nah, setelah seiring berjalannya waktu di sini cukup lama ya, kalian ini hubungannya jadi kayak gimana? Beda banget gitu, beda seperti sebelumnya. Adanya perubahan sikap dari dia, keadaan di dalam hubungan kalian itu cukup panas gitu ya. Kayak kamu cepat kehabisan energi sama dia, tuh bahkan dianya gitu ke kamu ya. Jadi bisa dibilang kayak nggak ada tenang-tenangnya seperti sebelumnya gitu. Jadi kebahagiaan kamu di sini di dalam hubungan kalian tuh seperti tiba-tiba hilang gitu ya. Ini atas perubahan sikapnya dia ke kamu. Bisa jadi kalian juga di sini komunikasinya lagi terbatas nih untuk sekarang ya. Atau awal mula dari permasalahan kamu ini ada suatu komunikasi yang memang terhambat gitu ya. Oke, di sini dari kamu atau dari dia sebenarnya sudah mencoba untuk
menetralisir permasalahan yang terjadi. Kamu ingin ya baik-baik aja gitu seperti sebelumnya. Tetapi seiring berjalannya waktu di sini faktanya kalian tidak menemukan suatu apa ya? Secara batin ya, kalian tidak menemukan suatu jalan keluar gitu di dalam hubungan kalian. Hubungan kalian nih mungkin aja hubungannya sampai sekarang masih lanjut, masih kelihatan baik-baik aja. Tapi di dalam perasaan itu ada suatu kelelahan batin. Kayak energi kamu ini terkuras gitu oleh seseorang ini gitu loh. Nih, dimana kamu kayak ngerasa jalan keluar dari permasalahan kamu ini apa gitu, sampai kamu bertanya-tanya seperti itu ya, sampai saat ini kamu lelah gitu, kamu kesepian di sini ya. Jadi kayak yang hubungan yang romantis, yang seimbang, yang harmonis ini sudah tidak ada lagi. Malah untuk kalian di sini yang mungkin mengalami um, permasalahan yang lebih ekstrim ya, ada sakit hati, sangat sakit di sini. Entah itu dia ini bukan berubah dari sikap aja, tapi lebih ke mungkin ya ada tindakan lain seperti selingkuh gitu. Intinya yang sangat-sangat menyakiti kamu gitu ya di sini, kayak sakit yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya gitu ya. Dari kamu sebenarnya untuk sekarang itu masih mengevaluasi ya, mengevaluasi apa yang sebenarnya mungkin akan terjadi ke depan gitu, apa yang sebenarnya menggiring kamu sampai ada di dalam hubungan yang seperti ini saat ini ya. Dari emosi kamu sebenarnya belum stabil di sini saat ini untuk mengenai masalah kamu dengan dia ini. Maksudnya gini, mungkin kamu kadang masih kayak ngerasa ingin membenahi hubungan sama dia gitu, tapi juga kadang kamu mementingkan diri kamu di sini, kayak kamu udah lelah batin sama dia, masa iya sih mau diterusin gitu kamu ya, dari pikiran kamu sendiri gitu. Nah, itu beberapa gambaran dari keadaan kamu dan dia saat ini ya, dari hubungan. Kita akan melihat apa yang sebenarnya mungkin Tuhan rencanakan atau semesta inginkan dari hubungan kalian ya, bagaimana gitu. Pesan semesta untuk kamu dalam menyikapi keadaan kalian saat ini, keadaan hubungan kalian. Oke. Sejauh ini mungkin dari kamu memang di sini udah kelihatan kayak pengen meninggalkan dia ya. Ada angan-angan kamu ingin lebih bahagia gitu. Feeling kamu ini lebih bahagia ketika kamu tidak bersama dia lagi. Tetapi untuk saat ini ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan ya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga di sini udah ada yang memutuskan pergi ya, memutuskan pergi karena terlalu lelah secara batin gitu. Atau pada akhirnya kamu akan memutuskan pergi gitu ya. Nah, di sini untuk pesan semestanya sendiri, memang ada banyak hal yang mungkin merugikan kamu di dalam hubungan ini. Merugikan kamu secara mental, di mana kamu memang secara emosional terkuras secara habis-habisan oleh si dia. Jadi gini, karena sepertinya ya, atau secara energi gitu, perasaan ini lebih besar di kamu daripada di dia. Jadi wajar kalau misalkan dia ini semakin semena-mena kepada kamu ketika kamu beri hati. Jadi gini, untuk sekarang kamu di sini berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya udah kamu jalanin bersama dia. Bagaimana kamu memberikan hati kepada dia, memberikan toleransi kepada dia ya. Cara mencintai dia itu seperti apa gitu. Coba dievaluasi lagi. Karena di sini apabila kamu semakin beri dia kesempatan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, kamu semakin akan tertekan gitu. Jadi dia itu memanfaatkan cinta dari kamu gitu ya, cinta yang mungkin cinta kamu ini kan cukup lebih besar daripada dia gitu, jadi dia memanfaatkan itu. Nah,
Apabila kamu melepaskan dia ya, apabila di dalam hubungan kamu sama dia, kamu merasa udah memang benar-benar tidak ada yang perlu dipertahankan lagi, kamu sudah benar-benar merasa lelah gitu ya, kamu sudah siap meninggalkan dia di sini. Tinggalin is okay, itu jalan terbaik gitu. Karena setelah dari sana kamu akan menjadi orang yang lebih positif. Karena kamu menghindari orang-orang yang memberikan kamu energi negatif. Jadi pesannya itu gini, jangan ragu untuk mengambil suatu tindakan di dalam hubungan kalian. Ya, kalau memang keyakinan kamu atau feeling kamu, tanyakan ke dalam diri sendiri ya, maunya kamu ini gimana gitu. Kamu maunya meninggalkan dia. Kalau memang kamu ingin meninggalkan dia, ingin terlepas dari dia, kamu ingin mementingkan diri kamu, kebahagiaan kamu, di sini artinya kamu harus siap mengambil tindakan, mengambil satu keputusan. Jangan plan gitu. Kamu ngerasa kayak yang kamu pengen pergi, tetapi masih sayang. Kamu pengen pergi, tapi masih takut gitu. Kayak yang takut nanti gimana kalau kangen, takut nanti gimana kalau nggak ketemu lagi sama dia gitu ya. Kamu ada perasaan-perasaan seperti itu selama ini. Nah, padahal apabila kamu sudah memutuskan untuk cut off dia dari kehidupan kamu, di sini kamu akan menjadi sosok yang bisa dibilang lebih tidak terbatas. Banyak yang akan lebih sayang sama kamu. Kamu akan memiliki satu energi yang lebih positif dari dia. Soal move on, di sini memang gambarannya untuk sekarang mungkin susah ya, karena memang perasaan kamu ke dia ini cukup besar gitu. Tetapi di sini akan ada sesuatu yang kamu akhiri, tetapi sesuatu yang kamu mulai gitu pada akhirnya. Jadi apabila kamu benar-benar bisa move on ya, di sini akan ada perubahan hidup yang cukup besar untuk kamu. Dimana kamu lebih bertemu dengan orang yang lebih sayang gitu sama kamu ya, lebih mencintai kamu. So di sini jangan ragu untuk mengambil suatu keputusan, karena keputusan yang kamu ambil ini jangka panjang gitu, nggak bisa 1-2 gitu, nggak bisa. Ini keputusan yang jangka panjang, mungkin seterusnya ya untuk kamu ke depan gitu. Coba kita akan melihat bagaimana ke depannya ya apabila kamu ini memilih untuk melepaskan si dia. Apabila kamu memilih untuk melepaskan si dia, apa yang akan terjadi? Oke. Di sini tentunya akan ada suatu rasa kesepian, rasa kehilangan pada awalnya. Karena mungkin ya, kamu ini ketika membuat keputusan kurang membaca suatu ekspektasi gitu ke depan, gambaran ke depan gitu. Jadi makanya kembali lagi kepada pesannya, apabila kamu ingin membuat satu keputusan, di sini harus benar-benar yakin gitu, harus benar-benar bertekad. Karena kalau misalkan kamu nggak bertekad, nggak sepenuhnya untuk meninggalkan si dia, nanti kamu di sini kayak ada suatu penyesalan. Tetapi ya namanya move on itu kan memang butuh proses ya. Namanya kita meninggalkan seseorang yang mungkin walaupun dia buruk untuk kita atau kayak memberikan suatu energi negatif, tetapi nggak sepenuhnya seperti itu gitu. Kamu pernah merasakan suatu kebahagiaan bersama dia. Nah, jadi wajar sekali apabila perasaan-perasaan mungkin seperti kesepian, ingin kembali lagi, ingin ada suatu komunikasi lagi, itu pada awalnya ada gitu, ada datang kepada pemikiran kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu di sini kamu menjadi sosok yang bisa dibilang berfokus kepada diri kamu ya, kayak kamu lebih bisa mengenali diri kamu bisa love yourself gitu, mengenali diri kamu secara mendalam, mencintai diri kamu mengenal siapa kamu, apa yang kamu butuhkan, kamu bisa upgrade diri di sini menjadi sosok yang lebih shining tentunya ya. Meskipun pada awalnya memang prosesnya tidak semudah yang dibayangkan gitu.
Tetapi apabila kamu yakin kepada diri kamu sendiri, nanti ke depan kamu sendiri yang akan menikmati hasil itu gitu, menikmati suatu keyakinan kamu ya, menikmati langkah besar yang kamu ambil, menikmati suatu keputusan kamu sendiri. Nah, karena sebenarnya kamu tuh sosok yang tidak terbatas gitu, sosok yang bisa menjadikan apapun yang kamu mau ini jadi kenyataan ya nanti ke depannya. Asal mungkin bisa dibilang kayak di sini kamu jangan merasa apa ya, jangan terlalu merasa kayak cinta itu dibutuhkan banget gitu untuk kamu. Jadi kayak yang mungkin di sini ada perjalanan spiritual nih, yang dimana kamu nanti akan mengenali diri kamu sendiri ya, sehingga nanti kamu di sini jadi sosok yang beda banget gitu, di luar kendali kamu memiliki kekuatan untuk merubah banyak hal di sini ya, bahkan dari value kamu ya, itu pun berubah gitu, selera kamu nanti berubah gitu. Nih, nanti ke depannya di dalam hubungan kamu yang sekarang akan ada suatu titik terang, akan ada satu solusi, akan ada satu jalan keluar yang kamu temukan. So, siap-siap, yakinkan diri kamu atas suatu keputusan kamu. Kalau memang misalkan kamu masih membutuhkan suatu pertimbangan, ditelaah aja secara perlahan gitu ya. Jangan terlalu buru-buru, karena ini sifatnya, keputusan kamu ini sifatnya tidak sesaat ya. Artinya ketika kamu membuat suatu keputusan, ini akan berjalan jangka panjang keputusan kamu ini gitu. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang merasa channel ini berguna, silahkan kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.